saya ingin mensupport Al-Hikmah ini. Nanti saya kalau yang ula itu bisa saya intervensi, itu madrasah atau SD atau madrasah ibtidaiyah negeri. Karena di negeri itu tidak ada Fathul Mu'in, tidak ada. Maka tak suruh ke sini ya, nanti saya akan pendekatan dengan orang tuanya biar belajar Fathul Mu'in, ya kan? Biar belajar mengi'rab dan lain sebagainya. Di sini adanya, ya. Kemudian nanti saya intervensi juga untuk yang musta itu MTS negeri, setidaknya yang saya mempunyai kewenangan untuk situ, sehingga dia husnul kelasnya, dia dengan kedatangan tamu yang mulia beliau Bapak Haji Saimin dari Kemenag beserta jajaran, dan yang kedua kalinya sholawat dan salam di qaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat tadi kelak kita di yaumul kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang kami hormati, sebelum acara pada sore hari ini kita mulai, marilah acara sore hari ini kita mulai dalam bacaan Ummul Kitab ala alaihi sholihah bi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Pertemuan pada malam sore hari ini
dengan tausiah itu juga dijadwalkan 2 malam Jumat sekali. Jadi di sela-sela malam Jumat ketika kegiatan keliling baca Yasin dan tahlil, kita mempunyai kegiatan majelis sholawat dilanjutkan dengan tausiah, biasanya sholawat al-berjanji, sholawat maulid tiba, dan biasanya juga di hari-hari tertentu kami mengadakan acara istighosah di hari-hari besar Islam biasanya Pak Haji. Dan kami di sini yang Pak Haji lihat sekarang yaitu Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Hikmah, yang mana di sini sudah tertulis ada sekitar 83 santri, santriwan dan santriwati, yang mana di bagian kelasnya memang belum bisa terpisah dengan baik. Sebetulnya kemarin ada usulan yang disampaikan oleh Ibu untuk dibuat TPA atau TPQ, atau dalam istilah sekarang yaitu PAUD Quran. Itu untuk usia di bawah 7 tahun. Jadi nanti untuk 6 tahun ke bawah, ini juga belum saya sampaikan ke Dewan Guru, nanti dipisah untuk kepengurusannya juga dipisah. Nanti kita buat TPA sekalian. Jadi untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah itu memang harus usianya 7 tahun ke atas, dikarenakan takmiliyah di sini artinya kita melengkapi pelajaran sekolah umum yang belum ada. Jadi kalau pelajaran takmiliyah al-awwaliyah atau yang ula itu standar dengan sekolah dasar. Masa ada sekolah dasar yang masih unyu-unyu kali ini? Umur berapa ini Ustazah? 3 tahun. Ini sebetulnya nanti dipisah. Kemarin sesuai dengan saran Ibu Kemenak yang beliau kebetulan di Kakambil bagian Pontren. Jadi beliau menyarankan untuk membuat lembaga pendidikan PAUDku atau LPTI namanya, lembaga Quran. Itu. Jadi kami sampaikan sekalian di sini bahwasanya ada juga Bapak Ketua Madrasah masih dijawab. Ini ada Bapak Bendahara Madrasah, mohon untuk ditindaklanjuti Bayanto ya terkait dengan lembaga pendidikan yang baru PAUDku atau TPA jenis itulah. Nanti kita buatkan kepengurusan baru lagi. Jadi kita sesuai dengan standar yang diamanatkan daripada Kementerian Agama maupun dari Dewan Pontren Kabupaten Bulungan. Bapak Ibu yang kami hormati dan perlu kami laporkan, Bapak, saat ini ruang kelas memang sangat diperlukan. Maka dari itu kami melanjutkan pembangunan di lantai 2. Alhamdulillah sudah pemasangan bata. Yang harapan kami semoga anak-anak ini bisa belajar dengan nyaman dan aman, karena perlu kita ketahui bahwasanya generasi kita ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, anak-anak inilah yang menjadi pemimpin kita. Kenapa kita menggebu-gebu bersemangat di yayasan ini untuk memperjuangkan di bidang pendidikan? Karena sangat kita tahu, sangat kita mengerti bahwasanya anak-anaklah generasi penerus kita yang menentukan nasib agama, bangsa, dan negara. Bapak Ibu yang kami hormati dan adik-adik sekalian, ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Kemenak Kabupaten Bulungan, sekiranya nanti ada program-program daripada Kementerian Agama yang sesuai atau yang sesuai dengan program kami yang kami programkan, yang kami sebutkan tadi, mohon kiranya Bapak Kemenak untuk menyampaikan kabar baik itu kepada kami. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Dan perlu diketahui juga pengajaran di Madrasah Diniyah ini tidak hanya belajar Al-Quran saja. Jadi di sini kami ada pembelajaran kitab-kitab yang sudah mendapat standarisasi dari Kementerian Agama, yaitu yang pertama kitab fikih, yang kedua akidah akhlak, yang ketiga Quran hadis, yang keempat yaitu
Aqidatul Awam, yang keempat yaitu tarikh sejarah Kanjeng Rasul lahir sampai wafat beliau itu diajarkan di madrasah diniyah ini. Mungkin ada bedanya dengan TPA yang lain. Ketika TPA yang lain hanya mengajarkan Al-Quran, di sini alhamdulillah sudah ada penambahan pelajaran kitab-kitab yang sudah standar di Kementerian Agama. Terima kasih. Mohon maaf ada penyampaian yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Ketua Yayasan Al-Hikmah Tanjung Selor, Kalimantan Utara beserta seluruh jajarannya. Saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan para ustadz dan ustazah yang mendedikasikan dirinya, mengabdikan ilmunya untuk mengajar anak-anak kita di tempat yang mulia ini. Kemudian yang mewakili kasih Pondok Pesantren Kabupaten Bulungan yang saya hormati, dan mobil khusus sahabat saya, teman saya, tempat berdiskusi bersama saya yang mulia, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Mas Agung, yang setia bersama-sama dengan kita, dan satu kesyukuran bagi kita beliau bisa hadir di tempat ini. Hadirin wal hadirat, anak-anakku yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya juga, alhamdulillah, di tengah kesibukan kita bersama, kita bisa hadir di tempat ini, terutama saya bisa bersilaturahmi langsung di tengah anak-anak sekalian yang sedang menuntut ilmu, ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, pinter-pinter, ya, ngajinya, ya. Ini satu kesyukuran luar biasa, ya kan? Sehingga saya merasa perlu dan merasa penting saya untuk hadir di tengah-tengah kita semua guna memberikan support dan dukungan baik moral maupun lain-lainnya. Ya, saya telah mendengarkan dengan sangat, baik secara pribadi maupun secara resmi seperti ini, tentang bagaimana sejarah ini didirikan dan sebagainya. Itu adalah karya-karya ya orang-orang yang sungguh sangat ikhlas, tidak terlalu kaya dan tidak terlalu terpandang namanya, tetapi mereka bisa menyisihkan uangnya untuk kembali membangun tempat yang megah ini. Mudah-mudahan semua itu dibalas ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala setimpal begitu, sehingga pekerjaannya bisa lancar, dia kemudian bisa sehat, dan keluarganya juga bisa sehat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, para pemimpin ya yayasan ini, para
simpatisan ya, Mbah Yanto yang saya hormati ya, kemudian yang lain-lainnya yang hadir di sini, para ustadz, ustazah yang saya banggakan. Saya memang sekilas agak menawarkan diri begitu, ya kan? Karena tidak bisa orang mau maju itu lalu menutup diri, lalu kemudian bersembunyi-sembunyi dalam zona yang aman begitu ya. Saya tidak seperti itu. Oleh karena itu saya akan keluar dari zona aman. Saya hampir 1 bulan ini sudah diberikan amanah untuk menjadi Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bulungan. Saya ingin menyediakan diri keluar dari zona aman, tidak sembunyi-sembunyi, tidak kemudian saya tenang-tenang saja. Saya akan terus bergerilya. Tadi pagi saya di Madrasah Sanawiyah Negeri, ya kan, Tarakan, Kabupaten Bulungan, ya kan. Kemudian besok saya harus kunjung ke Pesok Hilir sama Bayangkara, Tanjung Palas Barat. Ya, dalam waktu 1 hari PP karena lusanya sudah harus ada kegiatan yang begitu padat. Lalu tanggal 6 saya akan berkunjung ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri, ya, Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor. Ini semua saya lakukan baik secara struktural maupun fungsional. Ini akan saya gasak habis pokoknya sesuai dengan kemampuan saya. Saya mohon doa agar saya diberikan kesehatan ya, sehingga saya bisa kesana kemari untuk menentukan dan kemudian bergabung, kemudian menata dan merencanakan segala apa yang bisa dilaksanakan oleh bapak-bapak di tengah masyarakat luas. Bapak dan ibu yang saya hormati, memang secara khusus kita harus memilah ya, memilah antara umur 3 tahun sampai umur 5 tahun. Nah, itu harus ada kelas tersendiri. Itu harus ada kelas sendiri. Kalau itu dinamakan ya Madrasah Diniyah Takmiliyah, itu kurang pas ya kan, kurang pas. Maka secara perlahan kalau saya lihat ini memang kita harus 1-2 hari ini kita cari waktu Pak Syuhada dan Mbak Yanto, kita rapat untuk mengurus itu. Saya masuk di dalamnya lah, ya kan? Untuk percepatan pembangunan ini ya. Hingga nanti bisa terpilahkan antara umur 3 tahun sampai 5 tahun, kemudian umur 6 tahun sampai umur 6 tahun sampai kemudian berapa itu? SD, sekelas SD. Itu kan Madrasah Diniyah Takmiliyah awaliyah ula ya. Nanti saya ingin mensupport Al-Hikmah ini. Nanti saya kalau yang ula itu bisa saya intervensi itu madrasah atau SD atau madrasah Ibtidaiyah Negeri. Karena di negeri itu tidak ada Fathul Mu'in, tidak ada. Maka tak suruh ke sini ya, nanti saya akan pendekatan dengan orang tuanya biar belajar Fathul Mu'in, ya kan? Biar belajar mengi'rab dan lain sebagainya. Di sini adanya, ya. Kemudian nanti saya intervensi juga untuk yang usta itu MTS negeri, setidaknya yang saya mempunyai kewenangan untuk situ, sehingga dia usta kelasnya. Dia biar belajar juga ngaji bareng dengan Fathul Mu'in itu dan lain-lainnya itu. Karena dia di sana tidak ada, ya kan? Di sana kalau ada sejarah Islam itu mungkin hanya perkenalan aja. Kalau ada fikih mungkin hanya sebatas itu saja. Tetapi kalau dengan para ustadz yang saya lihat ini, saya kenal ini, saya yakin dan percaya dia bisa kita kuning nanti insya Allah itu harapan saya, dambaan saya agar anak-anak ini bisa membaca kitab kuning, karena itu menjadi sumber yang esensi bagi kehidupan kita ke depan nanti. Saya juga ingin nanti bisa mengintervensi aliyah madrasah negeri ya, madrasah aliyah negeri untuk bisa ke mula ya kan, untuk bisa ke kuliah ya kan, untuk bisa tingkat SMA ya.
bisa, tapi tentu memang tempatnya yang harus kita siapkan. Tempat yang hampir 50% ke atas itu di sini. Oleh karena itu kita support Al-Hikmah ini sampai kepada tingkat-tingkat yang berikutnya. Itu secara program. Saya yakin saya akan didukung oleh Mas Agung, ya. Mas Agung nanti dalam kesempatan-kesempatan tertentu tidak boleh lupa dengan Al-Hikmah. Ini yang menyuruh bukan pengurusnya, tapi yang menyuruh, yang menghimbau ini adalah Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bulungan. Tidak ada politik, tidak ada politik di situ. Ya, nanti berpolitik dengan saya saja, ya kan? Ya. Karena itu maka saya mohon dengan hormat dan sangat Pak Agung, karena ini juga Mas Agung, karena ini juga perlu dana besar untuk mencapai pendidikan yang pendidikan yang secara berjenjang itu ada semua di sini, maka kita harus solusi yang begitu itu. Kita juga tidak cukup hanya di sini saja, mungkin ada yang di lainnya, supaya saya tidak dibaca nanti pilih kasih dan lain sebagainya. Semua yang ada, kita akan membangun pesantren yang di Apung, yang terlantung-lantung itu juga kita akan garap di sana juga. Jadi dari sisi ya sekolah umum, ya sekolah agama, ya kan, itu terus akan kita gerakkan bersama. Sekolah pesantren seperti ini, artinya sekolah-sekolah non formal seperti ini harus kita laksanakan. Karena kita kalau mengandalkan madrasah ibtidaiyah negeri, kita hanya mengandalkan nanti madrasah sanawiyah negeri, kita mengandalkan nanti madrasah aliyah negeri, itu pasti aku yakin keluarnya tidak bisa membaca kitab kuning, ya kan? Kalau saya berada di dalamnya ini, saya pesan agar apapun bagaimanapun Ustaz nanti itu harus diajarkan itu kitab kuning itu. Ya Fathul Mu'in, ya kan, kajian-kajian yang kitab Sulam Safinah, ya luar biasa. Itu bekal kehidupan yang laki-laki nanti menjadi rumah tangga dan lain sebagainya. Itu harus belajar tentang kitab-kitab itu, karena semua kehidupan kelihatannya acuan yang ada di dalamnya yang lebih menjamin. Ya, anak-anak, ya adik-adik, anak-anak yang saya cintai, yang belajar yang rajin, ya setiap hari sebagaimana jadwal yang ditetapkan itu kita harus hadir, ya harus hadir. Saya doakan mudah-mudahan sehat selalu. Setiap kegiatan itu, setiap jadwal yang telah diberikan itu bisa dihadiri dan bisa dilaksanakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak sekedar mendorong kita, ya kan, untuk bisa mengembangkan gedung pendidikan dan mengisi di dalamnya, tetapi saya juga sangat mendorong terhadap update, ya kan, IT-nya, ya kan, update IT-nya. Di Kementerian Agama telah disiapkan sumbangan-sumbangan walaupun tidak seperti ekspektasi yang kita harapkan, tetapi setidaknya ada bantuan untuk para ustadz dan ustazahnya, ada para anak-anak didiknya, ya kan, ada untuk lembaganya, pokoknya ada semua. Tapi catatannya Pak Syuhada, ya Mbah Yanto, catatannya itu harus mengisi aplikasi yang telah disediakan oleh PD Pontren, baik kabupaten, provinsi maupun nasional. Ya, nanti di PD Pontren ada Pak Lukman, ada Bapak yang mewakili, kemudian bisa saya support, ya kan. Kemudian di Kanwil sendiri kebetulan ya Ibu, ya istri saya yang membidangi, nanti tidak terlalu sulit itu untuk membantu Ibu. Tentukan saja Pak Syuhada siapa yang harus ini, maka privat saja, ya bisa ke rumah, bisa kalau di kantor, karena memang sudah waktunya habis diambil oleh jam-jam kantor yang begitu sibuknya, bisa di rumah saja. Insya Allah nanti tidak terlalu lama. Semua diupdate, semua masuk,
termasuk apa-apa yang ditentukan oleh aplikasi itu, baik gurunya, baik gedungnya, baik muridnya dan lain sebagainya, semua masuk. Nanti bisa dibantu oleh ibunya, oleh istri saya maksudnya, itu supaya segera masuk. Kalau masuk itu terbaca oleh pusat, maka dengan sendirinya langsung masuk rekeningnya masing-masing. Ustadznya, sumbang bantuannya itu masuk langsung ke ustadznya, ya, kemudian bantuan murid-muridnya dan lain sebagainya. Kita juga akan memikirkan supaya tidak belang-belang begini nih bajunya, ya nanti bisa seragam bajunya ya. Amin. Saya secara pribadi tadi karena ada MTS itu yang akan mengikuti lomba sains nasional, ya, lomba sains nasional 5 orang MTS luar biasa, ya kan? 5 orang itu tidak terlalu lama ke depan ini akan mewakili Kalimantan Utara itu untuk ke nasional. Saya berjanji, walaupun saya tidak punya uang kayak Mbak Yanto, ya kan? Siapa yang juara 1, mudah-mudahan 5-5-nya itu juara 1. 1 orang akan saya beri hadiah dari saya 5 juta, ya kan? Saya beri support gitu ya. Saya beri support. Mereka biar nanti jual-jual tanah kah, jual-jual apa, jual rumah kan tidak apa-apa. Nanti kalau 5-5-nya itu menjadi juara 1, pasti 1 orang 5 juta, ya kan? Kali 5 25 juta. Itu dari pribadi saya, ya kan? Nanti anak-anak yang berprestasi ini, kalau kemudian memang sudah terkoordinir dengan rapi, nanti insya Allah sebahagian rezeki yang ada pada kita akan berikan ya stimulan, akan berikan reward kepada kita, ya kan? Apakah dia harus dikasih hadiah ini dan itu dan sebagainya. Saya akan lakukan itu karena itu adalah penyemangat kita, ya, penyemangat belajar kita, ya, seperti itu. Sehingga nanti ibu guru, bapak ustazah, bapak ustaz dan ustazah, ya pakaiannya ya tidak itu saja. Artinya memang saya yakin dari rumah sudah bawa pakaian yang begitu siapnya, tapi paling tidak adalah dari yayasan ini yang bisa diberikan sehingga bisa seragam begitu. Ini tidak terlalu lama, itu harus memang kita lakukan kerja-kerja profesional. Saya yakin makin banyak kita dana untuk kita infakkan di mana-mana, semakin banyak juga Allah menggantikan dana itu kepada kita. Ya. Saya akan bangun di saat era kepemimpinan saya Kabupaten Gunungan tentang keagamaannya, baik agama itu mau negeri kah, min kah, MTSN kah, maupun man kah, maupun diniyah kah. Ada yang tanya dengan saya, ini apa termasuk apa pekerjaan kita? Termasuk. Ini kasihnya kasih PD Pontren. Ini madrasah diniyah takmiliyah, ya kan? Ada nanti tingkatannya ula, ustaz dan kuliah, ya, SD, SMP dan SMA, ya. Kemudian awaliyah, ya kan, tentunya awal lah itu ya, yang tadi yang kecil-kecil umur 3 tahun lah, 3 tahun sudah baca Al-Quran dan lain sebagainya, belajar Al-Quran luar biasa, iya, luar biasa, ya. Nah, saya bisa mensupport itu, makanya yang mumpung ini yang sudah 50% ke atas lah bangunannya, saya kira kita garap duluan di samping kesibukan kita, ya. Memang tidak bisa kita sendirian, kita harus banyak orang, ya, termasuk ustaz, ya, yang sabar ustaz, ya. Kalau kemudian al-hikmah baru bisa memberikan sesuatu yang ini, ya itu anggap aja perjuangan ustaz lah, ya kan. Nanti ustazah juga demikian, ya. Nanti insya Allah lambat laun kita akan gerakkan ke arah yang lebih profesional lagi. Ya, saya kira mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Anak-anakku, adik-adikku, ya, belajar yang rajin, jaga kesehatan, ya. Kemudian terus, ya, murojaah, ya. Jangan di sini aja membaca Al-Qur'annya, ya. Di rumah juga harus membaca Al-Quran, setidaknya paling habis maghrib, habis subuh, ya, murojaah, ya, murojaah. Terus kita buka, kita baca-baca kembali Al-Qurannya, ya.